Shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk kesempatan bisa berbagi dengan saudara. Saya termasuk new kid on the block di rock ini. On the rock ya. Oh iya, betul. Baru bergabung beberapa tahun terakhir ini, jadi saya masih berkenalan dengan para pemimpin, penatua yang saya belum pernah jumpa sebelumnya. Jadi mengucap syukur untuk apa yang saya bisa bagikan ini, saya mau share. Banyak saya ambil dari buku ini karena isinya adalah pengalaman saya merintis 3 jemaat dan juga raising 3 Gen Z daughters ya. Ini yang paling kecil ada di sini, ini ada istri saya di depan, Sylvie. Dia ulang tahun hari ini, the big. Iya. Nomor 1 Ashley, somewhere di Bali ini dia influencer sama teman-temannya. 25 tahun lulus dari UPH, nomor 2 baru lulus di UK dan sekarang lagi kerja di London. Nah ini Angel 14 tahun, oke, masih sekolah kelas 9, oke. Nah saudara, saya ingin, karena saya tahu waktunya sangat terbatas, ini juga jam semua, kalian udah agak capek ya. Tapi saya mau share bahwa waktu saya muda dulu, ya sekarang masih muda juga sih, oke. Saya baca buku Josh McDowell, kalau kalian pernah dengar, Evidence That Demand a Verdict. Okay. Nah Josh ini bukunya tuh pertama kali muncul tahun 72, udah direvisi beberapa kali. Tapi baru-baru ini tahun 2017 dia munculkan satu revisi, yang nulis bukan dia lagi, yaitu anaknya tapi sekarang, Sean McDowell. Dia juga sudah doktor, profesor di Biola. Nah yang menarik dari ini adalah, dan saya kutip di buku saya juga, bahwa kenapa mereka buat satu expanded version, ya, satu revisi bongkar habis-habisan. Karena alasan yang dikemukakan oleh Josh, yaitu bahwa sejak kira-kira tahun 2000 ke sini, 20 tahun terakhir, dia punya audience itu berubah. Mindset, ideological mindset orang, paradigma itu banyak berubah. Nah jadi dulu waktu dia ke kampus-kampus, pada saat dia mempresentasikan bukti-bukti daripada kebangkitan Yesus, orang bertanya, what's the truth behind this, scientific gitu loh. Ya, archaeological, segala macam, teks original dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini, pada saat dia pergi ke kampus-kampus, anak-anak muda bertanyanya beda. They ask different questions. Mereka bertanya, who are you to tell us? Who gave you the authority? You're just an intolerant bigot. Jadi kamu itu bangun narasi yang menindas narasi kami. Kami juga punya narasi. Jadi kita udah masuk dalam satu era relativisme ya, itu yang disebut postmodern, bahkan sekarang udah post-postmodern. Tapi saya mendapatkan kesempatan untuk meneliti ini waktu di STT Kingdom, tesis S2 saya tentang postmodernisme. Jadi kalau saudara seperti saya ya, orang tua atau pastor, youth pastor, kita tahu-tahu dengar-dengar tentang ini tapi kita nggak tahu nggak ada buku atau seminar yang benar-benar ngejelasin. Jadi saya punya kesempatan untuk saya baca dan lain sebagainya, saya dapat sesuatu di situ. Nah, menurut saya ada satu urgent call kepada kita untuk kita merespon terhadap hal ini gitu loh, ya kan? Nah, kita sekarang berurusan dengan kaum muda di luar sana. Ya, padahal kita kan harus membawa Injil Kerajaan, kita membawa Alkitab. Alkitab itu sifatnya otoritatif. Alkitab itu sifatnya absolut. Tapi anak-anak yang kepadanya kita sampaikan, audiens kita, itu mindsetnya relatif. So gimana bisa nyambung? Nah, narasi-narasi yang terbangun, jadi maaf saya mungkin bahasa-bahasa yang saya pakai di sini ada beberapa yang bukan seperti yang kita dengar di gereja atau renungan-renungan gitu, saya banyak akan men-touch mengenai worldview, oke, mindset, pola pikir, oke. Tapi saya merasa inilah yang dibutuhkan, ya. Sama seperti tadi, siapa yang nyinggung tentang kalau biologi itu diajarin tentang Darwin ya Pak Jonathan ya. Iya, karena kita kalau di sekolah SMA coba hari Jumat mungkin salah satu guru akan tugas untuk menyampaikan firman renungan kan. Tapi di kelas biologi Darwin. Jadi itu seperti ada conflicting. Ya, nah sekarang di sosial media yang begitu banjir informasi, anak-anak kita setiap hari berapa jam di HP, itu yang masuk ya hari Minggu paling cuma 1 jam. Ya di sekolah minggu mereka, di youth mereka atau di gereja. Tapi puluhan jam yang dibombardir adalah worldview mereka.
Sebab itu tiba-tiba mereka punya pemahaman tentang gender, tentang otoritas, tentang komunitas, tentang struktur ekonomi, tentang cara membuat bisnis, itu beda sama sekali. Dan tiba-tiba kita setiap hari Minggu kita masih maju ke depan dan kita preach the same thing. We do business as usual. Ya gue memang udah kayak gini, gue format pelayanan gue memang udah kayak gini. We miss the point. Kita jadinya seperti saya sampaikan waktu di rapat kemarin, kalau seorang pemburu sedang membidik binatang ke arah sini, tapi binatangnya sudah pergi ke sana lari, kalau dia tetap membidik ke sini, he will totally miss. Nah, kebanyakan kita perlu disadarkan tentang hal ini gitu loh. Jadi saya merasa narasi khususnya mengenai gender itu akan merepotkan kita, sangat merepotkan kita. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya nggak pernah baca Kompas atau apa, saya bacanya Fox News, oke? Saya lihatnya berita-berita luar. Jadi tapi saya merasa apapun yang terjadi di Amerika, Amerika tetap masih epicenter daripada segalanya. Segala yang baik muncul dari Amerika, segala yang paling buruk juga muncul dari Amerika. Dan hanya butuh waktu beberapa tahun saja dengan percepatan akselerasi teknologi, semuanya pasti akan sampai ke sini. Yang biasanya, apa yang terjadi di masyarakat luar, efek kepada gereja Tuhan, dan kemudian baru kedengaran oleh pendeta-pendeta yang merespon terakhir, the late responder. Jadi nggak update. Saya terus terang susah sekali untuk catch up dengan bahasa bahkan vocabulary-nya anak-anak. Ya saya nggak ngerti apa yang mereka maksud, terakhir-terakhir udah K-pop, bukan K-pop lagi, apa drama Korea, nama-namanya muncul. Apa sih? Karena saya ada memberikan beberapa anak-anak muda online segala macam, bahasa mereka saya, sekarang apa sih namanya, ghosting, apa namanya sekarang, kalian bisa lebih ngerti dari saya apa lagi? Istilah saya, it's hard to keep up, oke? Nah, narasi tentang gender gereja di Amerika kewalahan sama sekali. Kewalahan sama sekali, bagaimana ini? Sekarang waktu Obama sudah ada same sex marriage. Sekarang di bawah Biden transgender udah mulai naik, oke? Wakil daripada Menteri Kesehatan itu transgender. Dan sekarang orang pronounce-nya mau dihargai masing-masing. Nah, sebentar lagi menurut saya, generasi anak-anak kita, anak-anak Gen Z pada saat mereka jadi orang tua, mereka akan lebih kesulitan lagi menjelaskan kepada cucu kita, anak-anak mereka. Waktu ada 2 orang mendorong stroller di mall, anak mereka akan nanya kepada anak kita, Mom, Dad, kok itu 2 om gandengan tangan? Mana mama daripada baby itu? Gimana jelasinnya? Dan saudara setelah transgender ini, ya sekarang orang sudah tahu kan kalau sudah baca berita ada orang namanya Lia Thomas. Ya dari laki-laki menjadi perempuan. Sekarang kalau olahraga renang, yang juara dia terus. Dulu kaum feminis memberontak terhadap establishment daripada kaum laki-laki. Sekarang setelah transgender naik, kaum feminis diam aja. Karena mereka juga kesulitan ya. Orang kalau misalnya keluar dari kebenaran, mereka akan sulit sendiri untuk menjelaskan apa yang terjadi. Makin bingung juga mereka. Tapi yang berikutnya menurut saya akan menjadi lebih jelek lagi adalah pedofilia juga akan minta civil union Pak. Jadi nanti bapak-bapak umur 52 tahun akan menuntut mereka bisa di catatan sipil dengan 1 anak umur 12 tahun. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat lumrah. So how will the church respond to this? Nah itu yang saya ingin sedikit touch. Ya so I define the problem now. Saya ingin kita masuk ke dalam PowerPoint yang saya sudah siapkan. Ya, lihat ini di Mazmur. Ya next. Di Mazmur 68 ada, saya harus klik sini ya. Ya, church and the unchurched. Sorry saya quote bahasa Inggrisnya karena ada beberapa kata-kata yang saya ingin ambil. God places the lonely in families. Ya. Tuhan menaruh orang-orang sebatang kara kan. Ya. He set the prisoners free and gives them joy. It's talking about us, yang the first half ini. Oke, kemudian but he makes the rebellious live in a sun-scorched land. Bayangkan ini, saya bayangin begini, padang gurun, terik, kering, oke? Tapi di tengahnya ada oasis. Nah kita ini gereja Tuhan, eklesia itu seperti oasis yang ada di tengah-tengah padang gurun. Kita di sini adalah orang-orang free, joyful. We were prisoners set free. We are rejoicing. Nyanyi-nyanyi lagu paling up to date. We are happy, oke? Tapi di luar sana ada the rebellious. Oke, dikatakan the rebellious itu karena tidak menerima tawaran keselamatan dari Tuhan, tidak mau ikut kebenaran, mereka hidup dalam siksaan. Bayangkan kalau
konsep gender, semua mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak ada perceraian, tidak ada sakit kelamin, tidak ada gender euforia, ini nggak ada, disforia nggak ada. Tetapi mereka semua hidup dalam kebingungan. Tapi, nah sekarang yang jadi masalah adalah apa yang akan kita, bagaimana yang terjadi adalah kita happy di dalam, tapi yang di luar itu kita pikir mereka nggak taat, mereka nggak mau ikut Tuhan Yesus. Saya ingin membangkitkan satu kesadaran, sekarang kita harus peduli tentang bagaimana message kita itu bisa diterima sama mereka. We cannot just preach it and take it or leave it. Pokoknya ini kebenaran. Kalian mau terima atau nggak terima, itu terserah kalian. But we are happy, I'm sorry. Tapi banyak di antara mereka nggak mau masuk. Saudara mungkin pernah dengar Kinaman kan? Kinaman kan bikin 2 survei. 2007, Unchristian. Unchristian itu bertanya kenapa orang luar nggak mau masuk ke gereja. Ya ada listnya. Salah satunya munafik, judgmental, homofobik. Itu menyebabkan mereka tidak mau masuk. Dan kemudian yang lebih ngeri lagi 2011, you lost me. Kenapa orang dalam pada keluar? Kalian pernah berjumpa nggak di dalam pelayanan generasi? Anak-anak teman kalian dulu di gereja tapi sekarang nggak ada. Bahkan sekarang sulit untuk membawa orang masuk ke gereja. Beberapa youth ministers bilang ke saya, Om sekarang ini susah bawa anak-anak ke gerakan. Nggak kayak dulu tahun 90-an. Jadi kita akhirnya the problem will reach home. Pasti akan kena kepada kita. Tetapi kita masih seperti oasis nih, kita masih happy-happy di dalam. Nah, tapi saya melihat ada satu penyediaan Tuhan, ada satu ayat yang sebenarnya agak unik di Ibrani 4 ayat 18 ini. Ada satu kata-kata yang kecil dikatakan, therefore we who have fled to him for refuge, can have great confidence. Kita yang mencari perlindungan. Nah, kata perlindungan ini is a clear reference to sebuah konsep perjanjian lama yang namanya kota perlindungan. Itu yang saya sudah share di beberapa podcast dan juga ada di buku ini. Mungkin saya nggak ada waktu untuk membahas itu secara lebih dalam. Saya ingin ambil different angle. Saya ingin fokus kepada apa yang harus kita lakukan untuk bisa engage mereka. Pertama-tama saya ingin share dulu satu peristiwa kecil. Saya ketemu dengan Yeri Pati Nasarani, baru sekali ketemu ngobrol. Tapi saya dapat satu pencerahan dari ngobrol sebentar dengan dia. Dia bilang salah satu video dia yang paling kontroversial yang menyebabkan dia katanya di cancel undangannya ke beberapa gereja atau organisasi yang undang dia adalah sharing dia tentang Yudas. Kita selalu berkata keterbukaan adalah kunci daripada pemulihan. Tapi itu dari sisi orang yang harus bertobat. Orang kita layani. Tahu gak saudara, Yudas itu sempat bertobat sebenarnya. Dia datang dan mau kembalikan 30 keping emas itu. Tapi dia datangnya kepada orang Farisi. Dan Farisi kemudian membuang keping-keping itu, dia mengatakan apa urusan kamu dengan kami. Kemudian baru pergi bunuh diri. Jadi sebenarnya Yudas itu datang kepada orang pemimpin yang salah. Jadi dari sisi orang yang harus bertobat, the key is bagi anak kita keterbukaan. Mereka harus terbuka dengan problem mereka. Tapi dari sisi kita yang melayani, dari sisi Bapa, itu adalah penerimaan. Semua katakan penerimaan. Katakan kepada sebelahmu penerimaan, Bung. Atau sis. That's our job. Amen. Jadi kita gak bisa bilang, oh lu gak mau terbuka, oh lu gak mau bertobat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita menerima mereka? Jadi kenapa tadi orang luar bilang sama Kinaman, kami gak mau masuk. Kalian judgmental sama kami. Nah saya bilang nanti respon kita akan semakin sulit. Misalnya kayak gini ya, saya kasih satu ini secara teologi juga agak kita stretching sedikit ya. Kalau kita nanti suatu hari kita punya sahabat, kita masih gak bersahabat dengan orang-orang misalnya LGBT. Oke, kalaupun kita punya sahabat, suatu hari yang memutuskan untuk menikah, bisa tetap mau menikah juga. Kita akan ditanya, apakah kamu akan datang ke weddingnya? Nah, bagaimana kita menempatkan diri untuk mengatakan secara kebenaran yang absolut, saya akan pastikan teman saya itu bahwa saya tidak setuju. That's not the best, that's not what Jesus has in mind for you. But I will still come. Kalau kita misalnya nggak datang, kemudian kita dianggap homofobik dan lain sebagainya, kita jadi oasis tadi. But are we willing sekarang to stretch
Ini mungkin akan melanggar beberapa hal yang tabu-tabu di kalangan dunia ini. Tapi menurut saya ada urgent call untuk kita merespon paling tidak. Saya nggak mengatakan iya atau tidak lu di sini, oke? Sebelum nanti belum apa-apa sudah udah nolak apa yang mau share, oke? Tetapi kemungkinan kalau Yesus datang ke kota ini, belum tentu dia akan pergi ke gereja terbesar atau gereja yang teologinya paling sehat. Saya percaya dia akan pergi ke tempat yang paling gelap di kota ini. Dan dia akan menerima mereka semua. Itu yang akan kemudian menyebabkan mereka punya kans untuk mereka merespon, mau iya atau tidak, itu agak yang kebelakangan. Tapi penerimaan itu, we cannot fail here. Amen? So sekarang bagaimana kita engage itu. Jadi saya menyarankan safe space. Menjadi safe space movement, saya sudah tawarkan ke beberapa orang. Ya, kita sering bilang kita kingdom itu bukan saja di gereja, kingdom itu di luar, kekristenan bukan hari Minggu saja. We always hear that and we say that as leaders, as pastors. Tapi coba kita terus terang. Deep in our heart, deep in our mindset. Makanya tadi dibongkar oleh Bung Jo, oke? Agama legalisme itu masih tetap ada. Kita masih mikir kegiatan utama saya adalah hari Minggu berikutnya. Saya nyiapin khotbah di sebuah tempat. Di dalam satu acara yang teragendakan dengan 1 jam yang fix. Whereas sebenarnya Christianity and the kingdom is everywhere, every time. Nah, taruhlah seperti itu kita masih hari Minggu. Sekarang saya juga a local pastor, ya. I used to pastor 3 churches. Mindset saya masih I honor the church, oke. Hari Minggu tetap harus jalan. Komsel kita, tapi terus terang komsel kita harus evaluasi nih. Banyak komsel ujung-ujungnya jadi pemeliharaan doang juga, nggak menjangkau. Oleh sebab itu, saya mau mengusulkan mau nggak kita bikin the third circle. Ada 3 concentric circle di sini. The third circle itu adalah pastor melatih satu tim khusus atau paling tidak melatih satu culture baru, ya, membiasakan anak-anak muda kita untuk membuat kota perlindungan di mana-mana. In the dark places, ya kita nggak bisa pastor yang harus bisa melayani LGBT, harus bisa mengkonseling yang bipolar, kita nggak bisa semuanya. But by the grace of God Tuhan akan kirim orang-orang yang sudah benar-benar ditransform, lalu kita kasih satu mindset yang baru sama mereka. Tugas kalian bukan di sini nih, ya di sini kita tetap jalan, ya kita tetap ibadah dong. Kita tetap ada komsel, mau pemeliharaan juga oke, tapi kita biasakan ada satu lagi tim baru. Satu komunitas mungkin jadwalnya nggak serigid komsel dan mungkin tempatnya juga nggak tertentu, terserah. Tapi harus intensional, harus punya passion untuk mission, harus punya passion untuk relationship. Dan di sana kita create communities yang motonya adalah, vibe-nya adalah, kata anak sekarang, come as you are. Lu mau gimana juga terserah. Gak ada standar untuk lu harus begini dulu, baru bisa masuk di sini. Ya, sebelum saudara pikiran saudara udah mulai agak terganggu sedikit. Saya mau katakan saudara, come as you are itu adalah pintu luarnya. Saya percaya kita menyambut orang come as you are, tapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka di posisi seperti yang waktu mereka datang. Pasti Tuhan akan mengubahkan mereka. Tapi yang penting mereka masuk dulu. Kalau kita udah judge mereka, masuk pun kagak, saudaraku. So come as you are. Kalau kamu mau kita masuk kamar mandi kan untuk dibersihkan di dalam kan. Masa kita kasih syarat sebelum masuk kamar mandi harus sudah bersih dulu. Jadi nggak logis selama ini kita. Kalau ngerokok, wah itu bukan komunitas kita. Gimana dong? Sekarang kita bersedia gak ketemu engage sama orang-orang kayak gini. Yang nanti minggu depan, aduh gue ngobat lagi nih. Gue kambuh lagi nih. Saudara akan ketemu dengan tomat-tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Dan saudara harus bersabar dengan mereka. Mindsetnya terus terang kita kalau orang memimpin gereja luar, kita ingin cepat rapi. Ya kan? Kalau kamu murid Kristus, kamu harus baca Alkitab setiap hari, kamu harus berdoa. Itu namanya menurut saya itu adalah reverse technology, reverse logic. Seharusnya kalau kamu, maksud saya terbalik, kalau kamu harus baca Alkitab, baru setelah kamu baca Alkitab, baru itu kamu jadi murid Kristus. Tidak, kita harusnya bicara kepada mereka identity. Identity itu akan
akan termanifest kalau kita fokus ke sana, oke? Dan kita kasih petunjuk-petunjuk. Anyway, saya terlalu cepat dengan ini, tapi saya ingin kasih komen lagi satu di sini, yaitu saya ingin dari hasil penelitian saya perhatikan sebenarnya ada 3 hal ciri-ciri anak-anak Posmo. Itu pertama, mereka berpikir relatif tadi. Yang kedua, mereka tuh skeptis terhadap otoritas. Dulu kalau kita nanya pendeta kita kan kita menunggu jawaban otoritatif kan. Pak Pendeta dulu masalah ini gimana? Misalnya perceraian Ahok gimana? Wah, pendeta yang ngomong, wah luar biasa, diurapi. Ya, oke. Referensinya juga dari Wahyu gitu kan. Jadi kita langsung nunggu-nunggu yang greget gitu. Tapi sekarang kalau anak-anak sekarang nanya ke kita, pastor atau brother, soal ini gimana? Jawaban kita itu masuk ke library mereka, salah satu daripada versi yang mereka pegang. Kan di luar sana di YouTube banyak. Amen. So respect terhadap authority itu berkurang. Nah, dari 2 ini yang sangat negatif, tapi saya perhatikan ada yang ketiga. Ini yang luar biasa. Yang ketiga, mereka punya desire for authentic community. So anak-anak ini mencari komunitas, bro. Jadi saya melihat ini sebagai satu celah untuk kita bisa penetrasi. Gospel itu bisa penetrasi. Kan mereka punya kerinduan. Kita jawab. Oke, mereka nggak respect terhadap otoritas, tapi kita ada kesempatan untuk membuktikan ada otoritas yang benar loh. Otoritas Tuhan Yesus tidak represif seperti yang kamu pikir. Otoritas Tuhan Yesus adalah dia raja yang ingin yang terbaik untuk kamu. Dan kemudian kita engage mereka. Dan mereka senang yang otentik. Mereka kalau mau mengunjungi kita punya komsel atau apa, mereka lagi nanya, misalkan lagi try to feel nih, gue belong apa enggak di sini. Lo otentik apa enggak? Oke. Mereka gak suka digurui kan? Gak suka di lecture. Jadi kita harus engage mereka, jangan yang konfrontatif, tapi engage dari samping menurut saya. Listening, engaging, walk together, doing things together, things like that. Nah jadi saya mau, dari tadi kita bicara soal Kaleb berapa kali, terus Hebron, saya agak kaget karena waktu saya bicara tentang safe space ini, safe space kota perlindungan itu dengan cepat aja ya, mungkin gak ada, waktu saya sampai jam berapa nanti ingetin aja kalau 10 menit lagi. Kota perlindungan adalah satu konsep di mana dari 12 suku Israel itu ada satu suku yang tidak dapat tanah, suku Lewi kan. Suku Lewi dapat 48 atau 60. Pokoknya dari antara 60 kalau tidak salah, 60 kota itu ada 6 yang Tuhan designated sebagai kota perlindungan namanya. Dan itu disebar di 3 di sebelah kiri, di sebelah barat Sungai Yordan, 3 lagi di sebelah timur Sungai Yordan. Supaya everyone yang membutuhkannya bisa mencapai kota itu dengan berjalan kaki atau berlari, hanya 1 hari sudah sampai. Jadi Tuhan make it available and make it accessible. Tuhan baik banget. Yaitu apa? Untuk apa kota perlindungan ini? Adalah untuk orang-orang yang membunuh secara tidak sengaja. Bersalah gak? Ya seringkali mereka setelah diadili mereka kan bersalah. Tetapi mereka dilindungi. Ya, mereka bisa masuk ke kota-kota itu dan kemudian imam akan menyambut mereka ke dalam, mereka aman di dalam dan pada saat pemburu mereka yang ingin menebus darah datang di kota, mereka akan dicegah, gak boleh masuk. Dan mereka pada saat setelah di-try, terus maksudnya semacam ditimbang-timbang oleh para imam orang Lewi itu, kalau di-approve, mereka boleh tinggal sampai imam besar mati. Nah, konsep kota perlindungan ini adalah satu gambaran Kristus, digenapi oleh Kristus. Kristus adalah kotanya. Dan orang berdosa bisa berlari kepada Kristus. Dan pada saat dikatakan setelah imam besar mati, mereka bebas kembali ke kampung halaman mereka. Imam besar itu adalah Tuhan Yesus juga dalam gambar ini. Ya, pada saat semua menangis tentang imam besar mati, orang ini justru bersuka cita pada saat imam besar mati karena dia free. So konsep ini sangat beautiful sekali saudaraku. Bahwa Tuhan itu bukan saja pembela yang miskin, yang janda-janda dan sebagainya, tapi Tuhan bahkan membela orang yang salah. Dan orang asing pun boleh masuk. Dari situ kita tahu satu sifat Tuhan yang ingin membela yang seperti itu. Nah, yang jadi masalah saudaraku, pasal kita ada cerita ini, saya lihat di Alkitab itu hampir enggak ada contoh kasus di mana kota perlindungan itu dipakai secara, kemudian orang itu mendapatkan manfaat. Hanya ada satu,
Yaitu seseorang yang lari ke Hebron. Kita kembali ke Hebron. By the way, Hebron itu kota yang sangat-sangat spesial, saudara. Ya, selain kota perlindungan, sebelumnya juga dia adalah kota favoritnya Abraham. By the way, arti daripada Hebron adalah fellowship, alliance, friendship. Oke? Abraham itu adalah sahabat Allah kan? A friend of God. Itu tempatnya Abraham. Abraham bahkan dikubur di situ juga di Gua Makpela kan? Nah, sebelum Daud menjadi raja seluruh Israel, sudah tahu Daud memerintah 40 tahun tapi 7 tahun pertama dia hanya menjadi raja Yehuda. Dia di Hebron. Hebron direbut oleh Kaleb tapi dia minta izin dulu kepada sahabatnya, Yosua. So it's all about friendship, about communion, about alliance, about melindungi orang lain. Ada satu cerita di mana Abner, waktu Daud berperang melawan Saul, komandannya Daud adalah Yoab. Komandannya Saul adalah Abner. Nah, Abner itu sempat mau gabung dengan Daud. Tapi singkat cerita, dia pernah satu hari dia lagi kabur dikejar oleh Asael. Asael itu adiknya Yoab. Tapi Abner itu seorang panglima yang jauh lebih berpengalaman. Dibilang, lu gak usah ngejar gue bisa bunuh lu dengan gampang. Tapi Asael yang muda dan sangat bersemangat, dia kejar terus sampai dekat, akhirnya ditombak ke belakang dan Asael mati. Asael mati, Yoab mau balas dendam. Dan Abner pergi ke Hebron. Dia sudah datang ke tempat perlindungan, kota perlindungan. Tapi kemudian Yoab agak licik. Dia panggil, gue mau ngomong, sebentar lu keluar aja, keluar dari pintu gerbang. Kalau di dalam dia aman, dia keluar. Lalu dia pura-pura begini untuk mau bicara dengan lebih dekat begitu. Kemudian Yoab tombak dia dan dia mati. Jadi satu-satunya case bahwa kota perlindungan ini dipakai adalah sebuah percobaan penggunaan yang gagal. Hari itu Daud menangis, saudara. Dari situ saya tahu. Di penguburannya tadi siapa Abner itu Daud hadir, bikin mazmur juga dia dan dia menangis. Dari situ saya tahu kasusnya sebenarnya adalah kasus pembunuhan tidak sengaja. Tadi dia membunuh, udah dikasih tahu jangan mengejar, tapi dia kemudian membunuh dan kemudian Asael mati. Nah, saya melihat di sini kota perlindungan contoh satu-satunya ada di Alkitab adalah kasus gagal. Saya ingin mobilize saudara semua di sini. Membuat kota-kota perlindungan di mana-mana, penuhi kotamu dengan kota perlindungan. Karena sekarang Yesus berkata, seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Kitalah kota perlindungan itu di kota kita masing-masing. Amin, saudaraku. Nah, sekarang saya ingin dengan cepat, saya percaya kalau kita gerak di luar, main di luar, semua katakan main di luar, sebenarnya function itu seperti movement. Nah itu kadang-kadang diperlukan satu mindset tambahan kalau kita lama main di dalam. Oke? Nah orang church sama orang movement itu kadang-kadang gak akur. Orang church bilang begini, movement itu gak punya parameter kerja yang jelas. Lu bilang lu ngelainin 10 orang tapi mereka udah bertobat belum sih sebenarnya? Gak jelas semuanya gitu, kita bilang begitu. Tapi orang movement juga bilang gini, gereja mengganti banyak esensi rohani dengan performance. Nah lo, superstar di depan sana. Lighting, semua. Only the selected few, yang the most talented. Jadi banyak kita punya capability dan kita punya energy itu habis di dalam ini, kata orang movement seperti itu. Nah balik lagi, movement hanya berfokus pada pertambahan jumlah, bukan kualitas. Mereka kan maunya nginjil kan. Lu kapan Bible study-nya, kapan pendewasaannya, kapan prosesnya. Enggak, yang penting kita nginjil aja gitu kan. Nah, mereka bilang lagi, gereja terlalu fokus pada pemeliharaan ke dalam. Oke? Ini perdebatannya, movement tidak bisa menampung hasil jangka panjang. Sudah tahu mungkin pernah dengar persoalan seputar John Wesley versus George Whitefield. Ya Pak. John Wesley itu pendiri gereja Metodis. Dia membuat metodologi. Karena dia melihat sebenarnya hasil penginjilan daripada George Whitefield. George Whitefield itu lebih muda 10 tahun daripada John Wesley. Dan dia pergi ke lebih banyak tempat, berbicara kepada lebih banyak orang, menginjili crowd yang jauh lebih besar daripada John Wesley. He is a more anointed, talented speaker, evangelist, preacher. Tetapi hasilnya nggak tertampung. Sebab itu kemudian ada gereja Metodis yang sampai sekarang masih ada. Ya kemarin Pak Arifin bicara tentang
bukan saja ribuan, tapi kita mau jutaan, bahkan miliar. 20 juta. Oh, lu kirain mau jawab ini. Setahu saya statistiknya gereja metodis ada sekitar 80 juta sekarang. Mungkin yang di Amerika doang itu. Oke, but orang movement bilang gereja menghasilkan penonton dan bukan murid yang memuridkan. Seputar itulah. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, should churches start movement? Kadang-kadang kita bicara either or, A atau B. My proposal today is, why not A and B? Ya, so look at our history. Tuhan Yesus juga punya dua pendekatan kok. Yohanes 1, waktu Andreas dan temannya, kemungkinan Nathanael, dia datang, Guru, di mana engkau tinggal? Tuhan Yesus katakan, come and see. Mari dan kamu akan melihat. Tetapi kita tahu yang lebih populer adalah go and make kan. Jadi tadi yang Pak Daniel tadi di workshop satunya mengatakan, marilah, datanglah, banjirilah. Itu kan come and see. Tapi kita mau main di luar. Go and make ini sebenarnya saya tidak membawa sesuatu yang baru untuk rock. Ini sebenarnya kita semua udah lakukan. Saya cuma mengingatkan the urgent call itu semakin urgent mengingat landscape daripada audience kita yang berubah tadi. Amen. So kita sudah lakukan. Go and make disciples. Nah, bukankah gereja mula-mula juga bersifat movement? Saya percaya model misi bukanlah gereja Yerusalem, tapi gereja Antioquia. Yerusalem bahkan rasul-rasul pada nggak mau pergi. Setelah penganiayaan, rasul-rasul tetap di sana. Kisah 8 dan onwards, Samaria dan sebagainya, itu adalah anak-anak Tuhan. Filipus sama Stefanus itu nggak ada jabatannya, mereka diakon. Not preacher, not apostle. Mereka main di luar. So I believe setelah itu Paulus yang membawa dari Antioquia sampai seluruh Eropa. Bukankah itu yang kita harus lakukan kembali? The church that leads movements. Amen? Semua katakan sama-sama, church-led movements. Yes. Nah, itu yang saya usulkan karena ini my history ternyata pada saat di renung-renungin, diingat-ingat ternyata that's what I did. Karena waktu di Bogor, saya waktu itu campus evangelist dan kemudian ada 2 anak IPB datang ke kebaktian kita di Wisma Metropolitan 2 waktu itu. Saya bilang sama 2 anak IPB ini, kalau gitu hari Kamis saya ke sana. Saya bikin komsel sama kalian. Dari 2 orang itu jadi 5, 9, 15. Kemudian kita putuskan untuk sewa di Baranang Siang 3. Dan di rumah itulah setiap hari orang datang. Sama seperti Pak Franky lakukan. Orang datang hampir setiap hari, ada orang bertobat lah, ada orang, semua kayak gitu. Satu anak dari Ambon, datang kami tampung di rumah. Hamilin anak orang dan sebagainya, kita tampung, udah bertobat, terima Yesus. 2 bulan kemudian dia pergi, karena udah tinggal 2 bulan dia tahu lifestyle kita, setiap minggu pagi kita kemana? Pergi gereja kan, minggu pagi dia datang dan sudah bisa duga apa yang dia lakukan. Uang cash saya yang tidak terlalu banyak itu amblas, men. Kali yang lain, saya punya tape mobil itu dicuri. Ya, dicuri, kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kembalikan secara mujizat. Benar, 3 hari kemudian balik. Itu tipe apa namanya? Dulu ada tuh tape player yang bisa dicabut begitu, terus bisa dipasang lagi. Oke? Dikembalikan. Tapi yang sedih, yang kembalikan itu anak kita sendiri. Ya saya ngurusin orang-anak kayak gitu. Apalagi waktu di Medan. Kita baru nikah sama istri saya, belum ada anak. Sewa di Sewampu, di belakang pajak Peringgan sana. Kami sewa di situ, saya tinggal di situ, ibadah di situ, kantor gereja di situ, dan staf semua juga tinggal di situ. Jadi kami bukan ngotbain mereka, kami hidup sama mereka. Dan saya bangun tim musik tuh dari nol. Nggak ada yang bisa main gitar, ajarin gitar. Nggak ada yang bisa main keyboard, ajarin keyboard. Saya ngajarin tempo untuk pemain drumnya, itu pakai panci sama centong. Temponya kayak gini ya, tong tong tong. Bikin furniture, bangku, meja, semuanya kita gergaji sendiri, kita bikin sendiri. That's safe space. 95% anak Batak. That's the most cross-cultural ministry yang saya pernah secara intensif. 4 tahun kami di sana. Suatu hari mereka pernah bilang, Pak, pertama kali kami nengok Bapak. Heran kami. Apa pula orang Cina ini ngapain ngurusin kami? Banyak yang tembak-tembak langsung, bukan tembak langsung, maksud dari Porsea, Balige, kuliah kan. Nah anak-anak mahasiswa ini kita tampung. Sampai sekarang mereka masih kontak dengan saya. Dan DNA church planting itu masih terjadi.
Pak, kami merintis di Bali, di Kabanjai. Kemarin mereka ngomong lagi, kami mau rintis di Samosir, Pematang Siantar. It never ends. Tapi dimulai dari safe space. Ya. Jadi ternyata setelah saya bergaul beberapa hari ini sama juga. Ya cerita Pak Arifin kan bukan seperti itu semua kan. Dia menjangkau orang di rumah dan segala macam. Pak Franky cerita kepada saya. Ya, Pak Jonathan, Pak Tiasina, semua cerita itu sebenarnya adalah the story of movements in the beginning. But don't forget, setelah kita well established, kita main di dalam. Sebenarnya kita harus main di luar lagi. Haleluya. Churches that operates as movements are keys to kingdom completion. That's my declaration this afternoon. Haleluya. Saya rasa ini key. Karena kalau enggak yang kinaman tadi terjadi, mereka nggak mau masuk, saudaraku. Mereka bilang kita nanti semakin narasi mereka semakin kencang. Semua kebenaran Injil yang kita sampaikan, mereka akan bilang itu hate speech. Karena kebenaran itu akan terdengar seperti hate speech bagi mereka yang hate the truth. Amin, saudaraku. So kita harus main di luar, kita harus engage mereka, jadi temannya mereka, terima mereka apa adanya, bersabar dengan mereka. Saya ingin share beberapa hal aja beberapa poin yang saya pelajari tentang movement ini. Sebenarnya you don't have to start a new movement. Why? Karena kita hanya perlu mengidentifikasi movement yang Tuhan sudah mulai di hati banyak orang. Coba perhatikan baik-baik, ingat-ingat. Pada saat khususnya saudara ketemu dengan orang-orang yang non-believer, I'm talking about unchurched. Our brother M, our cousin. Kebanyakan dari mereka yang kita layani, mereka sendiri yang ngomong. Mereka melihat apalah di mimpi mereka, disembuhkanlah. Tuhan tuh udah bekerja di hati mereka. Kita tuh tinggal menuai karena ada perlu dua kunci untuk mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus, percaya Isa Al-Masih. Pertama, mereka punya satu spiritual experience, some kind of spiritual experience. Visi lah, kesembuhan sebagainya. And they have a friend that explain. We want to be that friend. Jadi movement itu udah terjadi. Rick Warren bilang kita nggak bisa create wave kan. We just need to ride on the wave. Kita harus identify wave-nya itu ada di mana sekarang. Jadi sebenarnya kita yang sendiri jadi salah fokus dan sibuk dengan, kalau kita salah fokus dan sibuk dengan hal tidak esensial, kita sendiri jadi nggak bisa lihat movement itu. Padahal movementnya udah ada di kampusmu, di kotamu, di tetanggamu. So, saya ingin kasih beberapa poin saja yang saya berusaha motivate myself to start doing. Ya, waktu Februari lalu saya share di RLC ya, judulnya adalah Yesus sahabat orang berdosa. Mungkin ada satu statement yang saya belum sempat katakan. Yesus sahabat orang berdosa itu esensi atau cultural? Kalau itu hanya bisa dilakukan di Palestina abad 1 berarti cultural. Tapi jangan-jangan itu esensi. Kalau itu esensi, kita sering berdoa, Tuhan aku ingin menjadi sepertimu. Sekarang kita tanya diri kita punya gak sahabat orang berdosa? Jangan-jangan semakin sibuk kita, kan tadi mindsetnya nyiapin hari Minggu. Apalagi kita ada jabatan-jabatan, semakin tinggi karir kita, semakin sibuk jadwal kita, semakin kita tidak punya teman orang berdosa. Padahal Tuhan Yesus sesibuk-sibuk apapun, dia punya dua grup di dalam hidupnya. Pertama adalah the group of his disciples, and he always have a group of sinners with him. At all time. Nah sekarang kalau kita nggak punya, we lost some essential. Jadi kita mau mulai begin to identify existing movement. Udah ada kok. Ya, kalau ada grup bikers, sudah nggak perlu bikin grup bikers baru lagi kan? Sudah masuk ke dalam bikersnya itu. Joggers, bikers, apalagi pet lovers, breakdancers, apa aja. Itu udah ada di sana. Nah, oke, I want to share a few points. Pertama, melihat generasi bukan sebagai objek, melainkan subjek. Generasi adalah subjek, katakan sama-sama, generasi adalah subjek. Sekarang katakan kepada sebelahmu, sebelah kirimu, generasi adalah subjek, katakan. Tunjuk hidungnya sampai dia percaya.
Kaum muda bukanlah pemimpin masa depan. Mereka adalah pemimpin masa kini. Itu yang saya berusaha lakukan kepada Angel. Selama pandemi kita kumpulin teman-temannya 5 orang, 9 orang. Bahkan Zoom, terakhir udah mulai dengan onsite. Mereka dengerin saya share tentang worldview. Saya share sama mereka tentang BLM. Saya share dengan mereka tentang penciptaan. Tentang DNA. Ya, tentang fine tune universe. Ya, tentang banyak hal. Mereka dengerin, senang dengerin. Tapi saya sadar, kalau kayak gini terus, mereka cuma dengerin saya aja. Saya ingat ini, mereka bukan objek kan, mereka subjek. Jadi saya bilang mereka, kita rubah yuk. Om share, tapi kalian dalam minggu ini tolong ya kalian share kepada paling enggak 1 orang aja. Bukan saya yang terus-terusan khotbah. Kadang-kadang karunia kita, karunia mengajar khususnya, justru menjadi blockage kepada movement. Saking semuanya melihat karunia kita tuh terlalu menonjol di antara mereka. Enggak ada mereka berpikir mereka bisa lakukan yang sama. So they are leaders of today. Jadi anak-anak roket, anak-anak itu semua mereka harus di-treat sebagai leaders. Mereka bisa mimpin yang satunya. Haleluya. Saya beritahu saudara, orang yang lahir baru 7 hari bisa membimbing orang yang lahir baru 1 hari. Yes. Berarti mereka leaders. So, apapun yang kita lakukan kepada mereka, kita mau mereka lakukan yang sama kepada orang lain. Kalau saudara diundang pelayanan penjara, jangan khotbahin para narapidana. Saudara latih narapidana untuk mengkhotbahin teman-temannya. Amen. Mulai fokus kepada kelompok yang lebih dini, karena iblis juga bekerja lebih dini. Dulu mana ada anak SD pacaran zaman saya. Tapi sekarang anak-anak sangat usia dini, mau bunuh diri, menyakiti diri mereka. Tertular dengan segala macam narasi-narasi gender tadi. Ngeri, saudaraku. Amin. Kita harus bekerja lebih dini lagi. Kita harus melatih generasi untuk memulai spiritual conversation. Ini yang prakteknya sebenarnya. Karena ini mungkin saya nggak ada. Oke, saya mau katakan aja di merangkul versus konfrontatif. Saya punya di buku ini salah satu yang saya ulang-ulang adalah Tuhan Yesus itu kadang-kadang konfrontatif. Tapi sedikit. Dan dia konfrontatif itu kepada hanya satu kategori orang. Saudara mau duga? Amazingly, dia konfrontatif bukan kepada sinners. Tetapi kepada self-righteous people. Sebenarnya Injil itu kan luar biasa katakan sebagai satu gift kepada mereka. Jadi, tapi mereka build on their righteousness kan. Jadi itu kepada mereka Tuhan Yesus konfrontatif. Ya, ada beberapa peristiwa di mana Tuhan Yesus marah. Tapi amazingly sebenarnya di peristiwa-peristiwa yang sudah, kalau saya tanya kapan Tuhan Yesus marah, pasti sudah langsung pikir jungkir balikan meja di bait suci, ya kan. Petrus disebut nyahlah iblis, nyahlah daripadaku kan. Tapi sebenarnya ada momen lain lagi yang secara literal, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dikatakan Yesus itu marah. Nanti selidiki sendiri ya. Nah, tapi yang selebihnya Yesus itu konfrontatif. Saya mau challenge saudara, pada saat dia ketemu Sakeus, ada gak dia pernah konfront dosanya Sakeus? Enggak. Tapi semua separuh kekayaannya diberikan kepada orang miskin, yang lain dikembalikan 4 kali lipat dan sebagainya. Karena merangkul, karena menerima, transformasi justru terjadi. Sikap non-judgmental ini, oke? Nah, tadi saya sudah katakan masuk ke komunitas yang sudah existing. Cari orang damai artinya orang yang terbuka, yang tadi, movement itu sudah terjadi. Semoga yang orang damai itu adalah orang leadernya, oke? Dan lengkapi kaum muda kita dengan beberapa biblical worldview yang penting. Nah ini harus ada topik masing-masing lagi. Tapi saudara sebenarnya bisa di search di YouTube juga. Kalau kalian perlu menjawab apa. Di balik setiap berita itu ada narasi. Setiap narasi yang tidak alkitabiah kalian bisa identify. Oke? Jadi ini yang perlu kita perlengkapi anak-anak kita. Kita harus senang memobilisasi mereka. Karena generasi masa kini tidak suka digurui, apalagi diintimidasi. Tapi pembapaan yang benar akan menimbulkan rasa hormat yang sehat. Ya kan? Nah, jangan paksakan target kerapian dan berpatokan pada behavior. Ya, saya habis khotbah di tempatnya, saya bernaung sama Pak Wandi. Pak Wandi, bangkit berdiri sebentar. Ini pastor GBI Rock di Jakarta Barat. Pak Wandi, berikan tepuk tangan Pak Wandi. Saya habis khotbah tentang multiplied grace kemarin. Ada satu bapak-bapak, ya. Mungkin gak semuanya kenal di sini, dia bilang, pantesan benar juga tuh Pak Yusak. Dulu saya suka
bawain tasnya Pak Arifin kemana-mana, tapi kemudian saya ngaku kepada Pak Arifin, Pak saya masih ngerokok loh Pak. Terus Pak Arifin bilang gini, dipegang dadanya gini, Tuhan Yesus ada di sini. Berapa hari kemudian kepengen rokoknya itu hilang sendiri. Nggak dijudge, saudara. Amen. Jadi jangan kita mau nyerapi, kok kamu mau melayani sama saya, kamu harus begini. Syarat-syarat yang kita bikin malah lebih susah dibandingkan syarat masuk surga. Amen. Jadi, nah ini orang yang baru percaya adalah penginjil yang paling efektif. Saya ingin kita katakan sama-sama itu, orang yang baru percaya adalah penginjil yang paling efektif. Sekali lagi, orang yang baru percaya adalah penginjil yang paling efektif. Contohnya Yohanes 4, perempuan Samaria. Dari perempuan yang paling notorius di sekota, menjadi penginjil sekota. Haleluya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke. Udah selesai mau. Nah, saya ingin akhiri dengan ini. Sekarang 5 menit, Pak. Oke. Kita semua familiar dengan the story of the prodigal son. Lukas 15. Bahasa Inggris prodigal son. Indonesia anak yang hilang. Tapi kata prodigal ini membawa satu pengertian tambahan. Karena prodigal itu artinya adalah berlebihan, ekstravagan. Bahasa anak sekarang, kebangetan. Ya, melampaui batas-batas. Tetapi beberapa tahun ini saya dapat satu pemahaman nih. Sebenarnya judul yang tepat itu bukan prodigal son. Karena Yesus ngomong ini kan kepada orang Farisi, kalau saudara baca di ayat yang ke-11 daripada Lukas 15. Yesus memulai cerita ini dengan kata begini, ada seorang bapa yang mempunyai 2 anak. Jadi story tentang apa sebenarnya? Tentang bapa. Harusnya cerita ini adalah about prodigal father. Oke? Yesus kalau ngelihat orang banyak, dia bilang begini, mereka seperti domba yang tanpa gembala. Identifikasi Yesus terhadap problem bukannya si dombanya, tapi si gembalanya kok nggak ada. So sebelum kita ngejudge teman-teman yang di luar sana, lu LGBT sih, lu nggak ikutin Alkitab sih, kita evaluasi diri kita dulu. Because Tuhan Yesus nyarinya kita nih sekarang. So I think the emphasis is on the Father. Jadi the Father itu begitu, dimintain warisan selagi masih hidup kan sama aja nyumpain mati. But anyway pada saat dia kembali dan berusaha membeli keselamatan itu dengan jadikan aku pegawaimu, si bapak nggak dengerin speech-nya. Dia praktis speech-nya itu 4 kalimat, tapi kalimat terakhir nggak pernah berhasil diucapkan. Bapak aku telah berdosa kepadamu, aku berdosa kepada. Tapi yang terakhir dibilangkan, jadikanlah aku hambamu. Karena dia ingin beli kembali. The father never allow him to say it. Fathernya ngapain? Jubah, cincin, kasut, bapak kamarnya jubah. Dicuekin saudaraku. So the kindness of the father itu ekstravagan. Itu kebangetan. Dan cerita itu waktu diceritakan pada audiensnya pertama, the first listener shock. Saudaraku. Kalau kita ada di sana, kita pasti akan mendengar suara. Impossible, gak mungkin, gak masuk akal, scandalous. Saya rasa si bapak ini setiap hari berdiri di atas balkon, melihat dari kejauhan. Karena waktu anaknya datang kan dia tahu, dari jauh udah tahu. Dan kemudian dia datang berlari. By the way dia orang kaya. Mungkin setiap hari pada saat dia di kejauhan, tipikal desa itu orang kaya tinggal di tengah-tengah, dikelilingi oleh mungkin rumah-rumah kumuh. Orang-orang mungkin mikir, hey old man, lupain aja tuh anak, durhaka. Ngapain dirindu-rindukan? Tapi pada saat anak itu datang, dia berlari. Kita semua udah tahu di situ. Many of us are preachers, kita pernah khotbah itu. Tapi yang saya mau share kepada saudara adalah, di dalam Lukas 15 ada 3 cerita tentang hilang sebenarnya. Yang pertama, domba. Lalu ada yang mencari kan, gembala mencari. Cerita kedua, dirham. Si perempuan itu mencari. Tapi ada satu hidden message nih di sini. Ya kalau kita menginterpretasikan Alkitab katanya ada 4 level sebenarnya. The superficial yang kata-kata literalnya, kemudian ada aplikasinya, kemudian ada di balik angka, arti nama segala macam. Tapi yang paling bawah adalah mystery. Ya.
Ada satu hidden message dari Tuhan Yesus. Karena di dalam 2 cerita pertama ada orang yang nyari, tapi di cerita ketiga nggak ada yang nyari. So bayangkan ini, si bapak punya 2 anak, yang sulung dapat 2 bagian, 2/3, yang si bungsu 1/3, 1/3 udah lewat. Jadi apapun yang ada di dalam rumah itu, kalau bapak mati, dia akan menjadi milik si sulung. Oh sebab itu si sulung agak nggak rela pada saat ada lembu yang bisa satu kampung makan. Saudara. By the way, kamu kasih itu cincin, itu milik gua. So Yesus berusaha kasih satu hidden message. Domba ada yang cari, dirham ada yang cari. Anak bungsu, kok kamu nggak cari? Sebenarnya Tuhan ingin nyindir orang Farisi ini, mereka adalah kakak sulung itu. Kamu sibuk diem di rumah, adikmu ada di luar sana. Dan kamu gak pernah main di luar, kamu gak pernah peduli yang di luar. Dan Yesus ingin katakan kepada mereka hari itu, I'm actually the true older brother. Kalian jangan ngomong-ngomong celah-celah mereka, lu LGBT sih lo gini nih. You are the older brother yang stay with the father inside the house, you must go out and look for them. Di mana prodigal brother hari ini? Yang pergi keluar untuk menyediakan safe space bagi saudara-saudaranya yang terhilang. Terima kasih, amin. Baik, terima kasih Pak Yusak. Bapak Ibu sekalian, di lobi ada bukunya Pak Yusak ya, yang mana sangat bagus buat pelayanan generasi. Judulnya Did God Really Say? Dan ini untuk memahami dan merangkul generasi di zaman postmodern. Saya sarankan Bapak Ibu untuk membelinya, karena ini juga menjadi bekal buat pelayanan kita untuk melayani generasi-generasi di depan kita. Ya, oke, ya kita masuk di ini saudaraku ya, di sesi workshop generasi. Nah, pertanyaannya adalah gini simpel, apa sungguh kita punya hati buat generasi ini? Kita mesti tanya dulu sama hati kita yang paling dalam gitu ya. Sebelum kita benar-benar ikut-ikut masuk pelayanan, kemudian terlibat di sana, kemudian merotoli, sakit hati, hilang, bahkan judge kemudian seolah-olah kalau nggak ada kita pelayanan nggak jalan saudaraku. Kita mesti jujur tanya seperti itu. Ya. Satu hari Elia itu ngesu sama Tuhan saudaraku. Habis dia ngalahkan Baal dan kemudian dia naik ke Gunung Horeb, Tuhan tanya, kamu ngapain? Oh aku kerja sendirian, aku rajin, setia, semua ninggalin kamu, tinggal aku toh. Tuhan nggak ngomong apa-apa, terus diam. Terus Tuhan tanya lagi yang kedua, sama saudaraku. Pertanyaan yang sama, kamu ngapain Elia? Gitu. Sama jawabannya, dia masih merasa kekeh saudaraku. Aku capek, aku kerjain semua orang ninggalin kamu, tinggal aku sendirian saja. Sampai akhirnya Tuhan berbicara dengan suara yang lembut untuk Elia kembali kepada jalan yang benar. Yaitu apa? Calling panggilannya. Dia dapat 3 tugas ya kan? Untuk mengurapi Elisa ya, dan seterusnya. Sekalipun 2 tugasnya itu bukan dia yang ngelakuin saudaraku ya. Tapi Tuhan di akhir itu katakan apa? Ada 7.000 orang ya yang sujud dan ngotori tangannya tetap sama Tuhan saudaraku. Artinya apa? Jangan merasa kita ini paling hebat. Tuhan udah prepare saudaraku, tidak ada kita pelayanan tetap jalan, itu pasti saudaraku ya. Nah oke, saya masuk ke dalam sebuah PowerPoint simple aja saudaraku, beberapa saya nggak bahas karena saya lebih banyak bahas tentang KGM di Rock ya, supaya karena ini dari banyak. Oke, Daud dikenal tuh mengenal isi hati Tuhan, saudara pasti tahu ayat ini, ayat bagus sekali ya. Kisah Para Rasul 13:22 katakan setelah Saul disingkirkan karena tidak berkenan sama Tuhan dikatakan He raised up unto them David into to be their king. Why? I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Ya, garis bawahi kata all. Seluruh kehendak Tuhan itu dilakukan sama Daud, dikatakan seperti itu. Dan apa yang Daud lakukan dikatakan di 13:36 saudaraku, katakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bahasa Indonesia terlalu hambar. Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan jelas, after he had served his own
generation, saudaraku. Whose generation? His own generations. Nah, oleh karena itu Daud bikin kota perlindungan tadi, di mana? Di Gua Adulam. Siapa yang kumpul dengan Daud? Oh, orang-orang hebat perkasa, enggak ada. Orang utang, orang stres, saudaraku, ya, orang yang bikin dosa, orang yang bermasalah semua kumpul di sana. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pastor Jusak itu membuka pola pikir kita. Tadi katakan dengan baik, jangan cuma main di dalam, main di luar, saudaraku, ya. Artinya jangan cuma main gereja-gerejaan, di luar itu masih banyak. Ya, dikatakan dia ngubah. Pahlawan-pahlawan Daud itu ketemunya di Gua Adulam. Ya, bukan di tempat-tempat yang dia di training centernya pasukan, bukan, saudaraku. Nah, oleh karena calling is not about our life, but God's destiny. Panggilan itu tujuannya Tuhan, bukan hidup kita. Kita mau apa, kamu mau. Dan perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6, ini firman Tuhan dikupas Pak Arifin berapa kali, saudaraku, ya, saya perjelas lagi. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. No one comes to the Father. Kadang-kadang kita salah kaprah, kita suruh orang tuh dekat sama Tuhan, jadi percaya Tuhan Yesus supaya masuk surga. Bukan, saudaraku, Tuhan Yesus membawa kita kepada Bapa. Tanpa perantaraan Kristus, saudara dan saya tidak akan ketemu dengan Bapa. Loh, Bapa itu yang punya hak atas surga. Raja yang punya hak atas surga, saudaraku. Ya, dan beberapa tidak saya bahas. Nah, ini tugas kita sebagai para pemimpin pemuda. Apa? Bangkitkan pemimpin, not crowd, but disciples. Mulai punya waktu, mulai pilih orang-orangmu, mulai latih mereka, saudaraku. Ya, nanti di akhir cerita, di akhir ini akan saya sampaikan buah daripada pelayanan kita di Bali, saudaraku, ya. Banyak orang ya, bingungnya dengan crowd. Tadi dikatakan minggu ini selesai, siapin minggu depan lagi. Minggu ini selesai, siapin minggu depan lagi. Capeknya ngurus rutinitas. Akhirnya sia-sia waktunya, saudaraku. Paulus sangat sadar dan dikatakan, aku bukan petinju yang sembarangan mukul. Tenaganya terbatas. Atas kemurahan Tuhan, tahun lalu saya diselamatkan atas kanker usus. Dan saya semakin sadar prioritas hidup saya. Ya, apa yang harus saya lakukan, saya milih pelayanan yang saya mau kunjungi siapa. Karena saya tahu waktu saya mungkin tidak panjang, saudaraku, ya, tidak panjang loh. Waktu terbatas. Terus kemudian, ini yang saya mau ingetin lagi, ya, bahwa our God is intergenerational God. His name is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ini saya perlu ulang-ulang, saudaraku, ya. Jangan pernah melayani generasimu tanpa melibatkan orang tuanya. Pernah capek? Saya capek, Kak, ngurusin orang tuanya. Begitu habis didoakan, sembuh, pulang, berantem lagi sama orang tuanya, kumat lagi, Kak, gitu. Ya, tadi katakan tobat kumat kan. Kenapa? Pelayanan generasi itu pelayanan yang holistik. Oleh karena itu kerjasama dengan gembalamu, ya, harus ada pembicaraan secara holistik. Artinya apa? Anaknya diobati, orang tuanya juga diajarin untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Makanya kita juga ada pelayanan Rockman, pelayanan MWM, ya, Messianic Women Ministry, untuk memulihkan semuanya. Saudaraku pernah ngobat kantong yang bocor di dalam beberapa titik, saudara perbaiki satu titik terus, percuma kantongnya bocor, saudaraku, capek. Memang ada orang-orang yang bahasanya dipulihkan bisa, tapi ketika kita bergerak simultan, ya, dengan pertolongan Tuhan itu pekerjaannya lebih cepat, saudaraku, ya, lebih signifikan. Dan kemudian katakan gini, ya, intergenerational God itu gini. Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara kalau baca di dalam Alkitab, ya, dan bahkan terus turun ke Yusuf dan seterusnya, itu generasi yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Itu hidupnya dijaga oleh Tuhan. Ya, saudara perlu tahu ini. Generasi ini, ya, Tuhan izinkan dalam proteksi Tuhan dijaga. Mau dibunuh,
mau di ngalamin kesesakan, mau apa, Tuhan tetap turut campur. Kenapa? Karena ada di dalam perjanjiannya Tuhan. Loh, saudara baca ini mau dibunuh berapa kali saudaraku generasi ini? Wah, bolak-balik. Ya Ishak sudah di atas gunung, sudah mau ditikam. Bukan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya, Yakub, waduh sudah mau berapa kali dibunuh. Sama Esau, sama yang lain. Yusuf, apalagi saudaraku. Tapi nggak akan terjadi. Kenapa? Ada di dalam rencananya Tuhan. Nah, ketika pelayanan saudara dan saya ada di dalam perjanjian dan pergerakannya Tuhan, percayalah Tuhan yang akan pelihara saudaraku. Tapi tugas kita terikat perjanjian sama Tuhan. Ada di dalam jalannya Tuhan. Kita akan khawatir nanti gimana, nanti bagaimana. Ketika Abraham terikat perjanjian dengan Tuhan, dia tahu bahwa keturunannya akan dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Demikian juga pelayanan saudara dan saya loh ya. Dan kemudian terhubung kepada generasi di atas dan di bawah. Nah ini penting. Kalau rekan-rekan ada yang mengembalakan pelayanan pemuda, remaja, sekolah minggu, jadikan itu pelayanan yang terintegrasi. Ya, saya ulangin. Jangan guru sekolah minggunya musuhan sama pengurus remajanya. Pengurus remajanya musuhan sama pemudanya. Enggak bisa. Ini bukan sebuah persaingan. Ini sebuah pelayanan secara holistik yang terintegrasi. Loh, sesungguhnya coba, salah satu kebocoran terbesar itu di gereja. Habis sekolah minggu kemana? Ke remaja kan? Coba ayo, ada yang ke remaja enggak? Hilang. Enggak tahu Pak kemana, mungkin raptor duluan dia gitu. Sama yang remaja harusnya kemana? Ke pemuda. Muncul enggak di ibadah pemudamu? Saya enggak paham Pak, entah dia kemana. Mungkin dibawa wewe gombel mungkin. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak terintegrasi satu sama lain. Gitu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau bisa tiap tahun bikin inaugurasi ya, serah terima dari guru sekolah minggu. Ini saya bawa 10 anak sekolah minggu. Sudah lulus Rocky. Sekarang masuk roket, serah terima. Woi, diterima sama kakak-kakak roket. Woi, selamat datang di ibadah roket. Dah saya serah terimakan. Woi, sudah jadi tanggung jawabnya roket. Sama yang roket juga serah terima ke KGC juga saudaraku. Nah itu sebuah proses. Mereka tadi dikatakan penerimaan. Aduh aku diterima ya, aku dihargai, aku difungsikan di sini. Ya, jadi terhubung saudaraku. Ya lanjut lagi. 3 dosa generasi. Ya tadi banyak dibahas generasi posmo saudaraku. Pertama apa? Tidak menghormati generasi di atasnya. Beneran saudaraku. Saya sebagai orang tua ya atas 3 anak remaja saya. Dan saya ya mengkonseling beberapa kali lah keluarga. Mereka sampai nangis bener. Nikah aja nggak izin sama orang tuanya. Cuma di WhatsApp orang tuanya. Ma aku mau kawin. Gitu. But it happens. Kalau zaman kita ya, ini sopan santunnya di mana? But it's my life. Yang kedua apa? Enggak ngelayani generasinya. Cuek, bener cuek saudara. Dan yang ketiga jelas, generasi yang enggak diurus, apalagi di bawahnya lagi. Tambah enggak ngurus lagi, tambah biarin aja lah urusannya gitu. Ya, anaknya mau ibadah apa enggak, urusannya. Anaknya mau kenal apa Tuhan apa enggak, urusannya, bukan urusan saya. Apalagi ngurusin orang lain saudaraku. Ya, kemudian oke saya lanjut. Nah, ini kita di GBI Rock ya, di RIM Rock International Ministry. Kita punya pelayanan KGM, Kingdom Generation Ministry ya. Jadi dari sekolah minggu sampai keluarga dewasa muda. Itu yang pertama namanya Rocky. Singkatannya Rock Kids. Itu ibadah sekolah minggu usianya biasanya dari 2 tahun sampai 12 tahun lebih kurang saudaraku ya. Sampai TK sampai SD lah ya. Nah itu biasanya dibagi juga dalam beberapa kelas sesuai dengan keadaan atau sikon daripada masing-masing tempat. Kemudian yang kedua adalah Rocket ya. Rocket itu Rock Excellent Teens. Remaja usia 12 sampai 18 tahun itu SMP SMA dan usia ini saudaraku usia 414 Windows umur 14 itu adalah usia yang paling mudah untuk terima Tuhan Yesus. Dan ketika saudara dan saya bisa mengenalkan Kristus sejak dini, membuat mereka percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Survei mengatakan sampai tua ya,
kemungkinan mereka itu murtad itu kecil, katakan. Tapi kita mesti tabur benih dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga KGC, Kingdom Generation Community, itu pemuda usia 18-25, lebih kurang usia kuliah. Dan yang terakhir adalah Royal Rock, yang adult, itu dewasa muda, itu profesional dan keluarga muda. Ya. Kemudian logo, nanti saya kembali ke slide ini lagi ya. Nah, kita akan lihat logo daripada pelayanan kita. Nah, ya ini logonya KGM saudaraku ya, turun. Nah, ini adalah logo daripada Kingdom Generation Ministry ya. Jadi KGM ini melingkupi semuanya. Yang pertama adalah Rocky ya. Jadi ada singa muda, singa kecil, itu adalah lambang hatinya dan semua ini ada maknanya saudaraku ya. Next. Roket ya, singa dengan anak panah, dengan arah yang jelas, identitas yang jelas. Seperti anak panah di tangan pahlawan ya. Next. Kemudian KGC ya, the roaring firing lion ya, singa yang mengaum, singa berapi yang mengaum saudaraku. Wah ini singa yang sangat berani. Dan yang terakhir royal priesthood, singa dengan mahkota saudaraku ya. Nah ini adalah logo daripada pelayanan kita di KGM. Ada lagi selanjutnya? Udah habis ya. Udah. Balik ke PowerPoint lagi. Nah oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi saudaraku ya. Kemarin saya tidur cuma 6 jam, 6 jam lumayan ya. Terus habis itu saya mikir, apa lagi yang mau saya sampaikan? Tuhan katakan, sampaikan buah. Ya. Karena gini, firman Tuhan berapa kali kalau saudara dengar di tengah, itu bicara tentang buah. Karena buah itu adalah hal yang tidak bisa disangkal saudaraku. Dan buah itu membuktikan, tadi Pak Jonathan Patiasina katakan bahwa pekerjaan Kristus itu, pekerjaan Kristus yang selesai itu yang menggambarkan bahwa dia itu perkataannya benar saudaraku ya. Dari pelayanan kita ini menghasilkan para pemimpin yang menjadi gembala-gembala juga. Ya beberapa ada di sini nih ya. Pak Pastor David Victor ada di Rock Malang sekarang ada ya di belakang ya. Kemudian Pak Jonathan berdiri, Pak Jonathan Anton berdiri ya. Pak Jody Daruk di mana? Masih single juga ya? Single masih single katanya ya. Pastor Yosi Here di Orlando, Amerika. Pastor Roy Benawan, mana Pak Roy? Roy di belakang. Berdiri dong Roy. Ya, di Rock Gorontalo sana mengembalakan sana ya. Pak Kris Apitullah di sebelah ya. Beliau mengembalakan di Rock Palu ya. Pastor Nathanael Urianto ada sini, enggak ada, di sebelah juga. Mengembalakan di Rock Kapal di Denpasar. Pastor Ferry di Bukit Pujian, Pastor Antonius di Denpasar di Rock Kuta. Pastor Yusuf Sutrisno di negara Bali, ya. Pak Santoso di Perth, Pak Paulus Bara dulu sini juga di BSD, Pak Yusak Sipri di Purwokerto, Pastor Sevion di GBDI Jember, saudaraku. Dari mana? Dari sini. Artinya apa saudaraku? Kalau kita cuma pelayanan dan nggak ada tujuan, nggak bisa lihat buah, saudara bakal bingung. Tapi ketika lihat ini saya lihat, waduh ya, berarti kita on the track, ya. Pelayanan kita juga tidak sendirian, bekerja sama dengan tempat Pak Franky di Gunung Kidul dan pelayanan-pelayanan yang lain itu membangkitkan para pemimpin, saudaraku, ya. Karena cuma pemimpin yang bisa mengadakan perubahan, pengikut tidak bisa bikin perubahan, hanya pemimpin yang bisa bikin perubahan, ya. Oleh karena itu jangan pernah patah semangat, Pak, saya cuma pelayanan anak-anak sekolah minggu. Justru melalui sekolah minggu orang tuanya dimenangkan, ya. Mau ibadahmu tambah banyak, terutama yang pegang satelit ya, harus punya sekolah minggu dan ibadah remaja yang bagus. Jangan cuma fokus sama ibadah umum, salah. Saya ini niru ilmunya Pak Arifin, pegang buntutnya. Ya, pegang buntutnya itu apa? Anak-anaknya dipegang. Kita investasi banyak untuk ruang sekolah Rocky, ruang roket, saudaraku. Bayar yang banyak uang, bagus. Tapi dan ketika anak-anaknya datang, wah enak ini, anakku cocok, orang tuanya enggak kemana-mana. Orang tuanya ibadah di ibadah umum, saudaraku. Lah kita mau ngeluarin duit untuk ruang ibadah, generasi mikir-mikir, rugi, nggak ada persembahannya kecil. Mikirnya ke sana, mikir jangka panjang, investasi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih. Saya akan, karena keterbatasan waktu, kita akan hanya buka 2 penanya saja.
Mohon nanti angkat tangan dan kita akan tunjuk ke depan. Adakah yang ingin bertanya? 2 penanya saja. Oke, 1. Ada 1 lagi? 1 lagi? Oh ya, di depan. Bapak dulu, sebelah belakang, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Dan ditujukan kepada siapa? Di depan ya. Silakan Pak, ada mic di depan. Oke. Tolong singkat dan jelas Pak ya. Terima kasih. Cek. Oke, selamat siang, shalom semuanya. Mohon izin Koden Pak Uranggi, mohon izin Ko Giom. Jadi saya punya 3 pertanyaan. Cek. Boleh dibesarin nggak mic-nya ya? Cek, cek, cek. Oke. Saya punya 3 pertanyaan dan 1 saran. Pertanyaan yang pertama adalah, kita ini dikelilingi oleh orang-orang Kristen yang judgmental, homofobik, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagai generation ministers, kita ini diperlukan tangan terbuka untuk menghampiri mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebenarnya saya nggak tahu saya harus menanyakan ini kepada siapa. Apakah ke pembicara 1 atau pembicara 2. Cuman ini mungkin bisa jadi sebuah refleksi kita bersama. Yang kedua, generasi muda saat ini sangat menyenangi segala sesuatu yang hype, yang menyenangkan, yang bagus, yang extraordinary. Bagaimana cara konkret kalau kita tidak memiliki infrastruktur seperti itu? Dan yang ketiga, kita kan ditakdirkan untuk berfellowship bersama secara face to face, secara on-site. Akan tetapi bagaimana kalau kita ada jiwa yang di luar kota, dia punya kebutuhan khusus, dalam artian kebutuhan khusus ini bukan secara fisik or mentally ya, tapi dia harus di extra care gitu, dan dia tidak mau pergi atau pindah dari komunitas. Itu terjadi di pelayanan saya. Dan satu saran yang selama ini saya lihat, saya produk asli Roket Surabaya dari tahun 2008 atas izin Koden gitu kan. Saya hari ini percaya menjadi koordinator Roket Surabaya. Yang saya temukan adalah struggle terbesar dari pelayanan generasi adalah dana dan pengajaran. Apalagi di kota-kota kecil. Menurut saya GBI Rock perlu sekali untuk bisa lebih memperhatikan generasi melalui alokasi dana khusus untuk penjangkauan dan penyediaan fasilitas pengajaran seperti silabus dasar. Memang cerita pengalaman pelayanan lama ini sangatlah menarik dan menginspirasi. Akan tapi pertanyaan yang saya minta kita renungkan bersama-sama adalah apakah hal tersebut relevan dengan generasi saat ini. Terima kasih, saya Andri Setiawan. Tuhan berkati. Nomor 1, bagaimana menghadapi anak-anak yang ini ya, sulit terbuka ya, judgment. Pertama, dari pemimpinnya. Kita di Denpasar itu punya pelayanan MOAB, saudaraku. Salah satu pelayanan MOAB itu komselnya adalah LGBT. Dan benar-benar LGBT. Ya, satu hari saya ikut ke sana, satu komselnya, pemimpinnya wakil ketua bidang 1 kita, Pak Timotius II, luar biasa. Saya datang saudaraku, salah satu yang ikut tuh, kamu dari mana? Aku baru kerja. Kerjanya apa? Penari tiang tuh loh. Apa penari tiang tuh? Striptease. Ini beneran loh ya. Terus ya saya ketemu orang ya yang inilah, yang lemah gemulai gitu ya, gitu loh. Buat saya enggak mudah, karena saya pun harus belajar, ya. Hati saya tidak menolak, cuma saya ya jaga-jaga gitu kan ya. Apalagi saya masih waras gitu kan ya. Nah jaga-jaga, cuma dimulai dari siapa? Pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah antipati saudaraku, percayalah itu spiritnya nular pasti, enggak. Enggak mudah ya, di beberapa kejadian saya pernah pernah karyawan kita ini, karyawan kami homo saudaraku ya, kawan kita. Dan kena HIV. Ditunjukin hasilnya saya shock juga gitu kan, terus saya bingung, saya mesti ngapain gitu loh. Saya telepon teman saya yang memang ngurusin itu, Pak Andi Prawira. Pak. Ya. Oh tenang Fit, bawa tempat saya anterin, saya bawa ke dokter saudaraku. Dan sampai hari ini ya hubungan kita baik, ya. Dan sedang dalam proses sudah nggak kerja sama saya lagi sih. Cuma
sedang dalam proses terus kita ajar. Kemarin Rockman Camp pun saya WA, ayo ikut acara Rockman Camp, hadir ya saudara itu. Ya, dimulai dari kita gitu loh. Tadi dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu punya space bergaul dengan dua orang. Dia bergaul dengan muridnya dan dia bergaul with the sinners. Ya. Ingat loh ya, kita ini tidak benci jiwanya. Kita ini tidak suka sama perbuatannya. Ya, kita sangat mengasihi jiwanya dan kita terus bergumul supaya mereka dimenangkan. Paling simpel kasih contoh. Kalau itu kan dengan orangnya, kalau sesama pemimpin, sesama leader, karena ya sebenarnya saya punya case di mana ada salah satu anak gitu ya di pengolahan saya itu yang lemah gemulai, seperti itu. Dan itu menjadi omongan di kalangan apa ya bisa bilang, satu orang tua pasti, dan yang kedua di rekan pelayanan. Nah, bagaimana cara mengondisi rekan pelayanan ini? Dia kan Kalau dari saya, kalau kita tidak melayani berdasarkan kasih karunia, udah bilang. masalahnya dia itu melayani itu apa statusnya itu apakah dia memang normal atau tidak? Dia nggak gay, tapi dia itu orang mandiri. Oh, ya wis. Lo kalau enggak dia kan enggak ada masalah gitu loh kan. Nah, berarti kita yang bermasalah bukan dia yang bermasalah gitu loh. Ya. Susahnya adalah yang pelayanan, jadi pandangan orang-orang yang waduh orang ini kok gemulai sekali, kok ini aduh. Saya sering kali dikasih masukan, dikasih personal gitu. Andre kamu harus perhatikan tuh, lama-lama jadi gay loh kelihatannya itu. Gitu. Ya, berarti Andre punya tugas ngobrol sama dia berdua. Yang pertama, karena pernah kejadian saudaraku ya di kita juga, ya benar-benar ketawanya itu kayak cewek cekikian dan lain-lain. Sekarang, misalnya gitu. Berubah. Karena apa? Mungkin dia tidak punya figur dalam hidupnya. Gak ada figur. Nah, tugas kita kan bekerja sama dengan orang tuanya dan nunjukkan, seorang pria itu seperti ini, gitu, ya. Artinya ya bukan pura-pura jadi orang yang, tapi kita mengarahkan dia kepada contoh yang baik, yang benar, ya. Nah, masalah dihakimi orang atau diomongin orang, ya itu perlu nanti ketika dia berubah, pasti nanti orang tuh berhenti ngomongin, ya, pasti berhenti ngomongin. Oke, ya. Yang kedua apa? Oh iya, kalau nggak ada infrastruktur gimana? Komsel dulu aja, ya, nggak usah ibadah. Pak, anak remaja saya cuma 5 orang, komsel cukup. Justru komsel lebih enak, lebih warm, lebih gampang menjangkau, saudaraku. Kalau komsel sudah mulai banyak, silahkan mulai, ya. Nah, terus termasuk pendanaan ya. Terus kalau keuangan saya rasa gembala-gembala rock itu cukup mendukung ya. Jadi kita kan ditakdirkan untuk berfellowship bersama secara face to face, secara onsite. Ya. Itu yang Tuhan desainkan untuk kita. Tapi karena pandemi kita kan online semua. Nah, pada intinya akan tetapi saya ada jiwa satu orang, dia asli orang luar kota, yang dimana dia tidak bisa mengikuti MC, nggak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Bisanya cuma online. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena pertama, dia ini berkebutuhan khusus, dia punya masalah yang cukup pelik. Dan yang kedua, dia ini nggak mau pergi atau pindah dari komunitas. Dia nggak mau pindah dari tempat ibadahnya, dia nggak mau pindah dari komselnya. Dan kita padahal sudah mengarahkan ke rock di kota itu. Cuman karena infrastruktur, misalnya di salah satu rock di di Jawa Timur misalnya gitu ya, ada rock yang KGC-nya itu umurnya masih seroket semua. Ada rock yang KGC-nya itu sudah seroyal misalnya gitu. Nah, di sini kita sudah masukin offering ke salah satu KGC di Jawa Timur. Tapi sayangnya KGC Jawa Timur itu tidak punya royal. Dan yang kedua, KGC sama roketnya digabung jadi satu dan secara segmentasi usia, roketnya lebih banyak. Sehingga dia tidak mau masuk ke KGC itu. Seperti itu, kurang lebih. Ya nggak apa-apa ya, dimuridkan secara online dulu aja. Kalau memang kondisinya seperti itu kan, karena juga itu nggak bisa dipaksakan kalau anak tidak mau.
Artinya yang membuat adalah supaya anaknya dewasa dulu. Kalau anaknya nggak bisa dewasa, nggak bisa bagaimana juga ceritanya gitu loh ya. Terus juga saya pesan kepada teman-teman juga ya yang hadir, ibadah roket KGC itu tolong diikutin saudaraku ya. Karena jangan sampai nanti ibadah, karena saya mendengarkan beberapa case ibadah KGC itu jemaatnya kok tua-tua ya gitu loh. Jadi orang-orang yang datang itu memiliki mindset yang berbeda, saudaraku. Karena ini penting. Ya, KGC itu Kingdom Generation Community. Yang tadi dikatakan memang usianya usia muda. Ketika orang-orang, waduh aku masih mahasiswa nih mau kuliah, datang loh, kok udah tua-tua gitu loh ya. Saya umur 48, Riko 34 ya. Saya nggak pernah ngurus KGC lagi, timnya dia yang ngurus sudah gitu loh. Yang roket timnya anak-anak saya yang ngurus. Nggak mungkin saya terus jadi ketua KGC. Ketuaan saudaraku. Dan saya ini jadi bottleneck, tutup botol yang nutup itu loh. Ya. Nggak bisa muncul-muncul. Oh saya berkali-kali mentransmigrasikan pemimpin-pemimpin roket pindah ke KGC rame-rame bedol desa. Kenapa? Kalau kamu di sana terus nggak muncul pemimpin yang muda-muda. Ya, jadi ada waktunya saudaraku, ayo. Nah, ketika kalau saya sudah KGC lewat kemana? Bentuk ibadah yang baru. Ibadah KU berapa kayak atau bentuk satelit baru, monggo silahkan. Lahirkan ibadah KGC yang baru yang terus ada gitu loh ya. Jangan sampai kita terus sampai selama-lamanya. Saya hari ini sampai hari ini pun punya hati di pemuda, saudaraku. Pak Daniel ya punya hati di anak muda. Tapi kan enggak mungkin Koden ketua KGC Surabaya. Kan enggak mungkin saudaraku kan loh. Expired ya. KGC itu KGC lawas saudaraku ya. Enggak, ya sudah waktu, jadi harus ada regenerasi ya. Ya, regenerasi. Tapi tentunya saudaraku memang kita berusaha. Tentunya mungkin ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kayaknya ideal gitu ya. Enggak apa-apa, itu ujian buat kita untuk mencari jalan keluar ya. Oke, ada lagi? Ya, satu pertanyaan silakan. Satu pertanyaan saja mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma mau minta kejelasan aja nih Pak. Kan tadi waktu saya lihat ada tingkatan pelayanan dari Rocky, Roket, KGC, dan Royal. Nah ini yang terjadi di Satelit Sanur, sebelum COVID itu memang ada ibadah Royal. Tapi setelah 2,5 tahun COVID ini, tiba-tiba kami dapat kabar bahwa Royal itu diganti menjadi KGC. Sedangkan jemaat untuk Royal ini lebih banyak ketimbang KGC-nya. Ini akhirnya mau nggak mau jadinya digabung KGC dengan Royal. Nah ini bagaimana Pak cara mengatasinya nih dengan efisiensi waktu, keterbatasan SDM supaya ini bisa teralokasi semua baik KGC maupun Royal. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Seperti tadi saya katakan, pertama ya tentunya akan berkoordinasi dengan gembala setempat ya. Yang kedua, kalau memang jumlahnya enggak terlalu banyak, ya jangan dipaksakan untuk membuka sebuah ibadah. Ya, artinya bukan enggak boleh loh ya, bukan enggak boleh, tapi lebih baik alangkah idealnya dikuatkan komselnya dulu. Ya, misalnya komsel, sekarang masih satu komsel, KGC satu komsel, Royal satu komsel, dipaksa buka ibadah, misalnya ya. Kita putuskan enggak usah deh, tunggu sampai komselnya 3, contohnya gitu. Kalau sudah 3 baru bisa. Nah itu sebuah target kan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kuantitatif bisa melahirkan pemimpin yang baru. Nah itu sebuah target. Saya pun dulu nggak maksakan untuk ibadah buka ibadah roket atau KGC. Kalau belum ada orangnya capek loh. Bikin ibadah itu capek. Yang kedua biaya, ya biayanya nggak murah juga kan, listrik dan lain-lain, terus program apa dan lain-lain. Jadi jangan dipaksakan, karena komsel pun nggak salah juga, ya nggak salah juga. Nah sebaiknya dilakukan seperti itu. Kalau memang belum memungkinkan ya komsel dulu ya, karena dari komsel pun nggak ada yang salah ya. Setelah berkembang dan semakin kuat silahkan dibuat ibadah ya. Terima kasih ya Bu. Saya minta waktu 1 menit boleh. Soal tadi bicara tentang gay, saudara jangan sampai tertipu. Bentuk fisik belum tentu menentukan. Ada yang kelihatannya gemulai, belum tentu dia gay. Ada yang kelihatan maco, dia gay. Itu six pack juga ada. Serius ini, karena saya melayani orang-orang seperti itu. Jadi saudara tidak bisa tertipu. Bahkan ada orang yang gay sembuh,
fisiknya belum tentu bisa berubah. Yang penting jiwanya yang berubah. Nah, ini perlu saya cuma arahkan itu. Baik, kita bangkit berdiri. Kebanggaan kami dengan Kau Tuhan melihat generasi ini akan bertumbuh, berbuah lebat dan tetap. Sehingga di mana-mana dalam generasi ini sampai melahirkan generasi lain, pesta kerajaan Allah itu tetap berkelanjutan. Untuk hari ini kami percaya dua narasumber, Pak Yusak dan juga Pak David, hamba yakin dan percaya dalam nama Yesus. Mereka diberikan hikmat kebijaksanaan lebih lagi sehingga di bagian pelayanan mereka kami akan melihat suatu atmosfer kerajaan Allah terjadi dengan nafas Tuhan sendiri yang bergerak sehingga generasi berikut punya aroma kerajaan Allah untuk ditularkan bagi banyak orang. Dan kami terima berkat kasih daripada Bapa yang selalu menjamin kami sampai tua pun kami tetap berbuah, gemuk dan segar untuk memberitakan Dia adalah kebenaran dan tidak ada kecurangan dan Dia adalah gunung batu kami, benteng perlindungan kami. Dan Yesus adalah jalan kebenaran hidup, kami akan tetap menemukan jalan apapun yang buntu, semua akan terbuka. Dan itu adalah kebenaran dan bahwa satu kehidupan yang bergairah, roh kebangkitan Kristus membuat kami generasi ini akan melesat seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Roh penulung, Roh Kudus akan melatih kami, membuat kami menjadi murid yang militan, yang sehati dengan hati Tuhan, dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berpraktek.